Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sudah siap untuk mempelajari pelajaran selanjutnya? Nah, jika sudah siap dengan bukunya. Jangan lupa untuk kita membaca doa dulu ya. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Kemarin kita sudah mempelajari subtema 1 dan 2 ya. Sekarang kita melanjutkan ke subtema ketiga. Tema hidup rukun subtema 3, hidup rukun di sekolah pembelajaran 1 dan 2. Kita mulai di halaman 58. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menemukan dan menyebutkan kembali kalimat perintah yang terdapat dalam percakapan dan di dalam teks. Yang kedua yaitu mengetahui alat-alat mewarnai dan menggambar berdasarkan pengalaman. Yang ketiga yaitu melakukan penjumlahan menggunakan kubus satuan, cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Yang terakhir yaitu menceritakan pengalaman menerapkan sila pertama dan kedua Pancasila di sekolah. Nah, kita sekarang lihat di sini ada 4 gambar. Ada Nina sedang di sekolah. Di gambar pertama yaitu ada ibu guru yang sedang mengumpulkan anak-anak untuk masuk ke kelas. Masuklah ke kelas dengan tertib anak-anak. Iya, Bu. Lalu yang kedua, Nina tutuplah kembali pintu kelas. Iya, Bu. Duduklah di bangku kalian masing-masing. Angkatlah tangan kalian jika namanya Ibu panggil ya. Baik, Bu Guru. Nah, di sini terdapat kalimat-kalimat perintah. Tapi pertama kita harus tahu apa itu kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya memerintah atau menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Jika ditulis, kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Ingat, diakhiri dengan tanda seru. Apa saja sih kalimat yang sudah kita pelajari yang memiliki tanda seru? Yaitu kalimat ajakan. Benar. Kalimat ajakan dan juga kalimat perintah sama-sama diakhiri dengan tanda seru. Kalimat perintah yang terdapat pada percakapan tersebut yaitu ada masuklah ke kelas dengan tertib anak-anak. Nina tutuplah kembali pintu kelas. Duduklah di bangku kalian masing-masing. Angkatlah tangan kalian jika namanya Ibu panggil ya. Sekarang buka halaman 63. Kita membaca bersama ya. Nina dan teman-teman berolahraga pagi lari di lapangan. Pak Guru mengajarkan lari berpasangan. Bacalah teks di bawah ini dengan intonasi yang tepat. Ketika berlari, tiba-tiba Nina terjatuh. Untung saja Nina tidak terluka. Nina lari berpasangan dengan Lani. Pak Guru mengingatkan siswa, berhati-hatilah saat bermain atau berolahraga. Jika kamu tidak sengaja menyakiti temanmu, bantulah temanmu yang terjatuh. Segeralah meminta maaf. Jika temanmu minta maaf, maafkanlah dengan tulus. Dari teks tersebut, manakah kalimat perintah? Yaitu berhati-hatilah saat bermain atau berolahraga. Lalu, bantulah temanmu yang terjatuh. Segeralah minta maaf. Lalu maafkanlah dengan tulus. Apakah ada kalimat lainnya di teks tersebut? Sekarang kita lihat di sini ada 2 gambar ya.
Semua siswa duduk dengan tertib. Ibu guru meminta siswa menggambar pengalaman mereka akhir pekan kemarin. Perhatikan alat gambar yang mereka gunakan. Yang pertama, Deli mewarnai menggunakan pensil warna. Yang kedua, Nina menggunakan krayon. Sedangkan Tony mewarnai dengan menggunakan spidol. Alat mewarnai bermacam-macam. Semua alat memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama ada pensil warna. Bisa menjangkau gambar yang kecil tapi warnanya tidak tebal dan kurang jelas. Lalu ada krayon. Warnanya lebih cerah dibanding pensil warna, namun ujungnya yang lebar sehingga sulit digunakan di bagian gambar yang kecil. Sedangkan spidol menghasilkan warna yang lebih cerah dibandingkan pensil warna, membuat gambaran lebih bagus. Namun jika tidak berhati-hati, kertas mudah robek karena tekstur tinta spidol yang basah dan tidak cepat kering. Apakah alat mewarnai yang kalian sukai? Sekarang kita warnai ya gambar yang sudah ibu berikan di buku gambarmu atau di kertas HVS yang disediakan oleh Umi atau Abi kalian. Lalu warnailah dengan menggunakan alat mewarnai yang kalian sukai. Sekarang kita buka halaman 64. Ayo mengamati. Sikap saling menolong membuat suasana damai. Ketika Nina jatuh, Lani menolongnya. Nina dan Lani berteman dengan semua teman, meskipun berbeda agama. Nina dan Lani menerapkan sila pertama dan kedua. Contoh penerapan sila pertama di sekolah, yaitu pertama adalah berdoa sebelum makan bekal makanan dan berdoa sesudah makan. Lalu mau bermain dengan semua teman meskipun berbeda agama. Lalu contoh penerapan sila kedua Pancasila di sekolah. Menolong teman yang jatuh dan meminjamkan alat tulis kepada teman. Sekarang kita buka ya halaman 60. Alat mewarnai Nina dan teman-teman bermacam-macam. Ada 146 krayon dan 217 pensil warna. Berapakah jumlah krayon dan pensil warna seluruhnya? Kalian dapat menjumlahkannya dengan menggunakan kubus satuan. Kita lihat ya di sini di bagian krayon. Ada kubus 100-an kubus dan juga ada 40-an kubus dan 6 satuan kubus. Jadi semuanya 146 kubus atau 146 krayon. Sekarang kita lihat di bagian pensil warna. Ada 217 pensil warna. 200 kubus atau 2 kubus ratusan ditambah dengan 10 kubus atau 1 kubus puluhan ditambah dengan 7 kubus satuan. Sekarang kita tambah ya. 146 ditambah 217 sama dengan 363. Atau kita lihat di gambar sini, 100 kubus ditambah 200 kubus sama dengan 300. Lalu 50 atau 40 ditambah dengan 20 menjadi 60. Maaf ya. Jadi untuk yang kubus seperti ini. Untuk
kubus. Di 146 terdapat 1 ratusan kubus dan 4 puluhan kubus dan juga 6 satuan kubus. Sedangkan yang di bawah ada 200 atau 2 kubus ratusan ditambah dengan 1 kubus puluhan ditambah dengan 7 kubus satuan. Sekarang kita tambah ya dari belakang. 6 kubus ditambah dengan 7 kubus sama dengan 13. Karena tidak bisa, jadi kita tuliskan angka 3 di sini. Lalu 10-nya kita tambahkan di kubus selanjutnya menjadi 1 kubus puluhan. Jadi 40 ditambah dengan 20 atau 50 ditambah 10 sama dengan 60. Selanjutnya 100 kubus ditambah 200 kubus sama dengan 300. Totalnya menjadi 363. Untuk lebih simple atau lebih pendeknya jadi 146 ditambah 217 sama dengan 363. Nah, selain menggunakan kubus satuan, kita dapat menyebelahkan dengan cara bersusun panjang atau pendek. Cara bersusun panjang. 146 sama dengan 100 ditambah 40 ditambah 6. Lalu di bawahnya kita tulis 217 ditambah 200 ditambah 10 ditambah 7. Kita buat garis ya. Jangan lupa angka tambahnya. Jadi 100 ditambah 200 sama dengan 300. 40 ditambah 10 sama dengan 50. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Kita ke bawah lagi. 300 ditambah 50, kita jabarkan 13-nya menjadi 10 ditambah 3. Lalu di bawahnya 300 ditambah 50 ditambah 50 ditambah 10 sama dengan 60. Lalu ditambah 3. Di bawahnya baru kita totalkan menjadi 363. Apakah kalian mengerti? Jika sudah mengerti, kita lanjutkannya ke cara bersusun pendek. Cara bersusun pendek. Pertama-tama kita tulis 146 ditambah 217. Jangan lupa kita gambarkan garisnya dan juga simbol tambahnya ya. Ingat, kita harus menjumlahkan ataupun kalau kita ingin mengurangkan, dikurangkan terlebih dahulu bagian satuannya ya. Karena di sini penjumlahan, jadi 6 ditambah 7 sama dengan 13. Karena 13 tidak bisa kita tulis 10-nya atau angka satunya, jadi kita tulis satuannya 3, satunya kita taruh di atas 4, 1 atau sama dengan 10 ya. Lalu 1 ditambah 4 sama dengan 5, 5 ditambah 1 sama dengan 6, jadi 60 atau 6. Lalu kita lihat di bagian ratusannya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jumlahnya menjadi 363. Apakah kalian sudah mengerti? Jika kalian sudah mengerti, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan ya. Selesai sudah pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan mempelajari video pembelajaran dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.